Apakah kabar gembiranya? Kalau buat saya ini kabar gembira sekali, bahwa ternyata tidak ada kata terlambat. Seperti apapun keluarga kita sekarang, seperti apapun diri kita sekarang, seperti apapun anak-anak kita, suami kita, maka tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, untuk mau menyampaikan tentang pengasuhan ya. Kenapa pengasuhan? Karena memang ibu ini kan madrasah untuk anak-anaknya. Jadi ibu-ibu ini harus luas ilmu pengasuhannya, ya harus luas ilmu pengasuhannya, harus kuat tauhidnya gitu. Karena kalau misalnya kita tidak membekali diri dengan ilmu, sedangkan ketika kita di sekolah dulu nggak ada tuh diajarin ya ilmu-ilmu tentang pengasuhan, maka kemungkinan ketika menjadi orang tua, padahal anaknya sudah tunggu lama ya, kepengen punya anak gitu. Begitu orang tua menjadi orang tua, yang terjadi adalah menjadi orang tua yang stres ya, nauzubillah min zalik. Kalau masih nyusuin stres sih wajar, Bu. Misalnya apa ininya apa lecet ya misalnya ya untuk menyusui. Tapi ini yang stres tuh bukan pas masa-masa bayi. Kalau masa bayi wajar. Jadi kita kan begadang segala macam. Makin besar anak kita, kita malah makin stres gitu ya. Padahal ketika meminta pada Allah kehadiran mereka, nggak terbayang gitu doa kita seperti apa, sedalam apa, sesujud apa. Ternyata begitu ada, bukan menjadi cahaya mata, malah menjadi sumber pemikiran kita ya. Keruwetan masalahnya ada di anak gitu. Nauzubillah min zalik. Padahal sebetulnya bukan seperti itu, Bu ya. Jadi kalau misalnya kita masih di level itu nggak apa-apa ya, diakui dulu. Tapi itu indikator bahwa ilmu kita belum cukup gitu. Nah, karena Islam ini agama ilmu ya, jadi saya ingin mengajak ibu-ibu bertumbuh bersama, belajar bersama tentang pengasuhan anak berdasarkan Al-Quran ini ya. Ilmu yang saya pelajari pertama itu dari guru saya, sekarang sudah meninggal ya, Ustadz Haris Santosa rahimahullah. Beliau tuh memaparkan tentang pendidikan berdasarkan fitrah ya. Nah, jadi saya cukup aktif waktu itu di komunitas hebat ya, sekitar setahun sampai 2 tahun lah. Nah, ketika kita mulai ada pesantren mukim, maka pelan-pelan saya mulai mundur atau bahkan seketika waktu itu mundurnya karena memang amat sulit membagi fokusnya ya. Tapi ternyata ilmu yang beliau berikan sangat-sangat bisa diaplikasikan di pesantren dan sangat membantu saya untuk eh, mengembalikan, berikhtiar mengembalikan fitrah anak-anak pada yang semula itu ya. Jadi kayaknya Bu Galuh masih bingung saya dengarnya fitrah apa. Nanti insya Allah kita paparkan bersama ya. Saya mau menyampaikan juga bahwa Alhamdulillah di Bina Al-Quran ini kan banyak ibu-ibu yang datang ya dengan membawa masalahnya masing-masing. Masalah terbesar ya tentu saja di keluarganya, entah anaknya atau suaminya gitu. Nah, tapi selalu ketika ibu-ibu ini datang ke sini ya ke saya, maka ternyata nggak bisa lain, nggak bisa bukan. Solusi pertama adalah dari diri sendiri itu. Kenapa? Karena di Al-Quran mengatakan demikian. Nanti akan kita bahas juga karena paling mungkin itu adalah merubah diri sendiri ya. Sama sekali kita nggak akan mampu merubah suami kita, hanya Allah yang bisa. Dan kita pun nggak bisa juga merubah anak kita, hanya Allah juga yang bisa. Tapi kalau ikhtiar merubah diri, maka insya Allah itu adalah bagian kita, kapasitas kita, dan wilayah kita gitu Bu ya. Jadi memang wajib perbaikan dari diri sendiri. Kenapa? Kalau nggak nanti semua hanya akan jadi teori. Contoh, misalnya ada yang menasihati ibu untuk sabar. Sabar ya Bu ya, emang masanya anak-anak kayak gitu gitu. Nah, tanpa ilmu, tanpa membersihkan diri, tazkiyatun nafs, bagaimana ibu bisa mengamalkan sabar? Kecuali ibu di rumah gini, sabar, sabar. Tapi itu bukan sabar Bu ya, itu bukan sabar. Atau misalnya dibimbing ikhlas, tapi bagaimana caranya ikhlas? Saya pengen ikhlas Ambu, tapi nggak tahu caranya ya.
Akhirnya kembali lagi bahwa semua perbaikan itu dimulai dari diri sendiri. Dan ada kabar gembiranya. Apakah kabar gembiranya? Kalau buat saya ini kabar gembira sekali. Bahwa ternyata tidak ada kata terlambat. Seperti apapun keluarga kita sekarang, seperti apapun diri kita sekarang, seperti apapun anak-anak kita, suami kita, maka tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena pintu perbaikan yang Allah buka itu sepanjang pagi, siang, sore, malam gitu ya. Dan percepatannya bukan percepatan matematika dengan grafik yang naik pelan-pelan. Nah, tapi percepatannya adalah betul-betul tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti santri menghafal Quran. Misalnya mereka target 1 bulan itu 1 juz ya, sesuai dengan ikhtiar manusia. Tapi jika Allah berkehendak, maka itu bisa jadi akan berubah menjadi 2 juz, 3 juz, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau Allah berkehendak, bisa jadi nggak akan mendapatkan juga 1 juz yang sudah direncanakan itu. Jadi intinya adalah ketika kita sudah berhasil memperbaiki diri, membersihkan diri dan bergantung pada Allah, maka semua solusi itu akan terbentang atas izin Allah dan bergantung pada kunnya Allah. Tugas kita hanya ikhtiar doang. Jadi buat saya ini kalimat yang optimis sekali ya, optimis sekali. Karena apa? Karena kita tinggal mengadakan pendekatan pada Allah agar Allah mau merubah, memperbaiki keluarga kita, diri kita, anak-anak kita, suami kita. Seperti itu ya. Bismillah. Saya menggunakan buku ini, Bu. Ini muridnya Ustadz Hari juga ya. Recovery karakter berbasis fitrah. Tapi setelah saya baca, walaupun sangat bagus, baiknya sih tetap kita adakan pertemuan online seperti ini. Karena kalau enggak, nanti pas Ibu baca, nggak terlalu engah bagaimana sih cara mengaplikasikan dalam. Apakah fitrah itu ada di Ar-Rum 30? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya ternyata setiap kita, saya, ibu-ibu, suami kita, anak-anak kita, itu sudah Allah installkan fitrah. Fitrah apa? Fitrah tauhid, fitrah beriman pada Allah gitu. Jadi kalau kita lihat tetangga kita Nasrani baru melahirkan, maka bayinya sebetulnya itu muslim, Bu ya, bayinya muslim. Tetangga kita yang Hindu melahirkan bayi, orang tuanya Hindu, bayinya muslim. Jadi setiap kita apapun agama orang tuanya terlahir muslim. Buktinya apa? Muslim itu dalam konteks sudah beriman pada Allah yang ahad ya. Asyhadu alla ilaha illallah seperti itu Bu ya. Dan eh, kecenderungannya pada kebaikan-kebaikan sesuai dengan tuntunan agama. Itu namanya fitrah. Hadisnya dari Muslim adalah setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi hadisnya bukan maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Islam, Nasrani, Yahudi atau Majusi. Tapi Islamnya itu sudah dianggap sama Allah sudah built in, Bu, ya. Jadi semuanya Muslim nih. Tapi orang tuanya yang akan menjadikan dia non-Muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi anak-anak kita sudah membawa fitrah keimanan yang sangat kuat, Bu. Tapi seiring dengan perkembangannya, lingkungannya, juga dosa-dosanya, maka fitrah ini banyak yang tertutup gitu. Semua anak kecenderungannya pasti dengan kebaikan. Saya juga Imam Nawawi mengatakan tentang makna fitrah ini, yang paling sahih adalah maknanya setiap anak dilahirkan dalam memiliki kecenderungan bawaan untuk menerima Islam, menerima kebaikan gitu ya, menerima iman, sujud pada Allah. Itu setiap anak tanpa terkecuali. Apa buktinya? Kita buka Al-A'raf 172.
Nah, ini tahu nih depan-depan soalnya Bu ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak-anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab apa? Mereka sudah tahu semua bahwa Allah Tuhannya, karena memang fitrahnya seperti itu. Jadi sebelum diciptakan memang sudah ditanamkan, sudah diinstruksi oleh Allah bahwa kita semua mampu Bu mengatakan, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Artinya apa? Jadi kalau sesuatu sudah diinstal ya Bu, berarti dia diciptakan untuk itu gitu. Misalnya saya tuh membeli handphone yang memang untuk bekerja ini ya. Jadi banyak program Office-nya. Sehingga mudah atau tidak handphonenya dibuat bekerja Bu? Mudah. Mudah. Tapi kalau saya membeli handphone yang khusus game, maka dia nggak cocok dibuat bekerja, cocoknya dipakai buat main game gitu ya. Kita diinstal keimanan. Makanya sebetulnya lebih mudah beriman dibanding kita tidak beriman, Bu. Karena kalau kita beriman, kita sudah sesuai dengan fitrah. Mudah sekali udah dicetakannya, Bu, tinggal ngikutin doang. Tapi kalau tidak beriman, maka kita melawan fitrah, keluar dari fitrah, dan itu butuh apa ya? Butuh ada pergeseran dari luar gitu. Karena kita kalau aslinya sangat mudah mengajarkan diri kita sendiri, suami kita, anak-anak kita, la ilaha illallah. Makin mudah. Karena apa? Belum tercemar fitrahnya. Jadi sebetulnya sangat mudah mengenalkan anak-anak kita pada Allah, Bu. Sejak mereka dini, ya sejak balita, sejak di bayi. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ikut dengan teori-teori parenting barat yang mengatakan golden age otak itu 5 tahun ke bawah. Jadi yang dilakukan banyak muslim bukan mengajarkan keimanan, padahal keimanan sudah Allah kasih secara fitrah ya, jadi tugas orang tua hanya menumbuhkan saja. Tapi yang dilakukan oleh orang tua muslim kebanyakan itu memberi berbagai macam pengetahuan mumpung belum 5 tahun gitu. Seakan-akan anak itu kertas putih, padahal anak bukan kertas putih, tapi anak kita sudah memiliki fitrah, sangat berbeda dengan konsep parenting barat. Yang dilakukan orang tua, les Inggris duluan ya, berbagai macam eh, wawasan ya, yang sebetulnya tidak diperlukan karena mengingat ini kan golden age-nya gitu padahal tidak seperti itu dalam Islam. Justru ini adalah golden age keimanan. Bagaimana orang tua mengajarkan kembali ya karena anak kita sudah tahu sebetulnya bahwa tugas kita adalah beriman pada Allah, mengenalkan kebaikan Allah, mengenalkan rahman rahimnya Allah, mengenalkan apapun tentang Rob kita pada anak. Di YouTube Reels ya, ada video yang wawancara anak-anak muda Indonesia. Berapa penting agama untuk mereka gitu ya, berapa penting agama dalam hidup Anda gitu. Ternyata jawabannya berbeda-beda dan ada di antara mereka yang agnostik. Agnostik itu artinya apa, Bu? Tidak percaya pada agama. Jadi sebenarnya ini bahasa mereka, Bu ya. Gue nggak percaya sih pada agama, tapi KTP lo apa? KTP gue Islam gitu ya. Ya Allah, kasihan banget ya orang tuanya. Tapi Bu, nanti kalau anak ini mendapat musibah, misalnya dia naik pesawat terbang, lalu pesawatnya misalnya muter-muter nggak bisa mendarat, maka nggak mungkin dia agnostik, Bu. Nggak percaya pada Allah, nggak percaya agama. Pasti dalam kondisi dia sangat lemah, sangat tergantung pada Zat yang Maha Kuat, dia pada akhirnya akan menyebut juga nama Tuhannya. Ya Tuhan, tolong saya, atau sebagaimana apapun ya. Karena memang begitu fitrahnya. Jadi fitrah ini terkubur tuh bisa aja Bu dalam hidup kita. Karena lingkungan, karena salah asuh gitu Bu ya. Tapi dia akan kembali muncul ketika posisi manusia dalam kehidupan yang paling lemah atau terendah ya. Ya, untuk fitrah cukup segini, saya mau masuk ke berikutnya yaitu jiwa ya. Karena next kita akan belajar bagaimana mensucikan jiwa insya Allah ya. Sehingga untuk memasuki materi tersebut kita harus paham dulu tentang jiwa kita sendiri. Kita nggak akan membahas tentang ruh karena ruh itu memang kita sedikit sedikit tahunya ya. Bahkan Rasulullah SAW pun sangat sedikit tahu tentang ruh. Yang kita bahas adalah jiwa. Definisi jiwa itu ya ada dalam buku Manhajul Islam. Sesuatu yang berada dalam diri kita nggak tahu wujudnya,
bisa menerima arahan kebaikan dan keburukan, bisa memiliki sifat, karakter, dan punya pengaruh nyata dalam perilaku kita. Ibu-ibu buka surat Mohon Bu, Asyams bisa bisa ayat tujuh diulang Bu. delapan. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Ya, tadi kan kita sudah belajar fitrah ya, di mana setiap diri kita sudah diinstal fitrah. Taunya dari mana, Bu? Kadang-kadang tuh ya, orang bule tuh ya, kalau kita lihat ada rekamannya di medsos, kalau mendengar azan mereka keluar air mata loh, Bu. Kenapa? Fitrahnya memang merindukan beriman gitu ya. Kita aja yang dengar tiap hari nggak tergerak. Tapi kalau mereka yang jarang mendengarkannya, begitu mendengarkan azan tuh rasanya tuh terenyuh gitu ya pengakuan bule-bule yang masih non-muslim ini. Nah, ternyata pada jiwa ini Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Jadi Allah sudah install dulu fitrahnya beriman pada Allah, tapi sebagai ujian di muka bumi ini Allah ilhamkan jalan fasik dan jalan ketakwaan. Kenapa? Karena memang kita akan diuji, Bu, siapa yang paling baik amalnya gitu ya. Jadi bukan Allah tidak adil, kenapa ada keluarga yang non-muslim, dia lahir di keluarga non-muslim gitu. Padahal sebenarnya tanpa kita ketahui, kecenderungan mereka tetap fitrah dan Allah akan terus-menerus memberi jalan ketakwaan dan mereka akan menemukan jalannya kalau jujur pada dirinya ya. Kalau misalnya menutup terus peluang-peluang kebaikan, nggak mendengar kata hatinya, memang akan terjerumus pada kefasikan. Lalu, nah ini ada yang barusan saya sampaikan tentang jiwa kita, surat An-Naml ayat 14. Mungkin sinyal Dan mereka bermasalah kali ya. mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan. Padahal hati mereka meyakini, nggak kedengeran suara ibu-ibu, nggak kedengeran apa-apa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Bu, kalau misalnya orang-orang yang non-muslim ini mau jujur ya, sebetulnya kebenaran Islam itu sangat jelas. Tapi kenapa mereka tidak mengakuinya? Karena kezoliman dan kesombongan ya. Ada isu Islam itu agama teroris, agama yang jorok, dan sebagainya. Padahal sebetulnya mereka meyakini loh. Kenapa mereka meyakini? Karena fitrahnya memang sudah dibuat Allah, seluruh manusia itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada ayat yang menyatakan mereka menyembunyikan dalam jiwa-jiwa mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Oh, itu yang 154 tadi itu ya. Jadi jiwa ini punya kecenderungan untuk menutupi, Bu. Nah, kita masing-masing harus tahu apa yang kita tutupi dalam diri kita gitu. Makanya ketika ada orang tua datang ke bintang Al-Quran dan saya minta bertaubat, saya selalu sampaikan, saya nggak tahu nih aib ibu bapak dan saya juga nggak mau tahu dan nggak berani tahu ya karena saya sendiri banyak aibnya. Tapi ketika bertaubat, bapak ibu harus jujur apa nih yang sebetulnya maksiat terbesar kita gitu ya. Jadi nggak bisa menutup-nutupi. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui jiwa-jiwa kita. Kalau anak-anak usia 16 belum tentu tahu, Bu. Walaupun sesungguhnya mereka tahu ya, tapi mereka nggak tahu, mereka menyembunyikan. Tahunya saya dari mana? Jadi misalnya begini, Bu, ada anak yang sekarang udah nggak di tempat kita ya, eh, minta pulang terus ya. Padahal saya lihat nggak ada konflik apa-apa di pesantren. Pertama bilang kepikiran orang tuanya nggak punya uang. Oke, diskon banget, super diskon. Ibarat cuman apa basa-basi aja lah ya bayarnya gitu. Masih malah pengen pulang juga. Habis itu apalagi kepikiran, oh ini amanah orang tua saya banyak. Amanah itu apa, Bu? Hutang. Saya setiap ngaji kepikiran nanti mereka berat kalau saya nggak di sana, hutang mereka banyak gitu. Kemana-mana Bu ya, ternyata bukan itu masalahnya. Tapi saya nggak bisa bilang. Jadi kalau anak-anak tuh akan menipu diri sendiri ya, mengatakan masalahnya A, B, C. Nah, kita sebagai orang tua nggak bisa seperti itu. Kalau memperbaiki hidup kita, memperbaiki jiwa kita, mulai dengan jujur pada diri sendiri,
apa sebetulnya maksiat terbesar kita, dan nggak usah bilang saya ya, apa sebetulnya akar dari semua masalah hidup kita ini, karena jiwa kita tahu, cuman kadang kita menutupinya. Kalau Allah ya tahu Bu ya, memang tujuan Allah itu supaya kita mengakui dan minta ampun pada Allah. Pagi ini kita hanya belajar tentang fitrah dan jiwa ya, karena memang belum masuk materi inti, waktunya hanya 45 menit. Apa yang disampaikan pagi ini, sampaikan juga, eh, aplikasikan juga buat. Terus kalau anak kita sudah akil balik misalnya ya, kalau dia melakukan maksiat, maka katakan juga pada diri sendiri, anak kita ini fitrah, tapi sudah Allah kasih eh, potensi untuk berbuat fasik dan berbuat kebaikan. Nah, ajarkan anak kita untuk bisa membacanya, membaca godaan-godaan hatinya, membaca gerakan nafsunya, ajarkan, karena memang itu akan jadi ujian kita seumur hidup, ujian dia seumur hidup. Nggak bisa kita nggak membimbing dia dalam hal eh, membaca potensi-potensi ini, baik potensi maksiat maupun potensi amal. Jadi, Han, kalau sudah ada gerakan untuk berbuat baik, misalnya apa? Bangun sebelum subuh, maka itu kan dari Allah, segera Han dieksekusi, jangan diabaikan. Atau misalnya, Han tadi kan kamu udah wudhu, kok masih ngantuk lagi? Ya itu berarti kan dari Allah juga Bu ya. Maka itu sifatnya ujian Han, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kamu diuji mau lulus nggak? Ayo dilawan, dilawan. Kayak gitu. Jadi kita dampingi anak kita untuk mendidik dirinya sendiri. Mulai dari mendidik diri kita sendiri. Ya, ini Bu Endang hanya surah-surahnya, nggak bisa cerita. Saya kok nggak dengar apa-apa ya? Saya rasa ini di-unmute nih oleh admin ya. 6 menit lagi karena berikutnya ada kelas ibu-ibu lain ya. Boleh Bu, ada yang bertanya Bu? Kesimpulannya, semua kita fitrah, konsekuensinya sebenarnya sangat mudah mendidik anak di jalan Allah. Yang susah mendidik anak melawan Allah, itu malah susah ya. Lalu untuk jiwa kita selalu akan bergerak di antara kebaikan dan keburukan. Pimpinlah diri ini menuju kebaikan, karena fitrah kita adalah beriman pada Allah dan mengikuti semua yang tertera di Al-Quran ya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Saya Ustazah. Assalamualaikum. Saya Ustazah. Oh iya kan nggak ada suara ya. Jadi gimana mau nanya ya? Diketik saja, Bu. Masih ada waktu nih, satu pertanyaan. Kalau anak sudah fokus ke HP, ya ini menimpa 99% rumah tangga kok ya. Sama, Bu, gelar sajadah dulu. Karena itu kan HP dibeli pakai uang kita ya Bu ya. Bukannya anak tuh cari duit sendiri harus beli HP. Berarti kan potensi rusaknya itu dari kita duluan ya. Gelar sajadah dulu, minta ampun dulu pada Allah, ngaku dulu kita duluan yang ngasih HP gitu. Minimal kita minjemin HP kan. Nah lalu apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya untuk HP ini harus sudah sangat keras, dalam arti tunjukkan Bu siapa yang orang tua, siapa yang anak. Polanya kita yang batasin. Jadi nggak boleh anak. Kalau mereka ngamuk atau tantrum, nggak ada masalah sebetulnya. Jadi makin mereka tantrum, makin nggak kita kasih. Cuman kan masalahnya nih ya, ini jujur aja ya. Bahkan orang tua di pesantren pun yang ngatur itu kan anak, Bu. Jadi kalau nggak dapet terus anaknya ngambek, teriak-teriak jadi dikasih. Nah itu pula jadi pola. Apa pola yang ditangkap anak kita? Polanya adalah minta HP, nggak dikasih dia tantrum, jadi dikasih. Sehingga berikutnya minta HP, nggak dikasih, bagaimana cara mendapatkannya? Tantrum gitu. Nah pola ini harus segera diputus. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya, saya pernah ya Bu mencemplungkan HP anak saya ke mesin cuci dan sampai sekarang rusak. Ya, jadi saya udah mencontohkan waktu saya ngomong begini. Karena memang itu sangat penting. Nah, kalau udah umur 18 tahun, maka harus mulai dari diri kita sendiri dan membangun bonding yang baru. Karena kalau misalnya bondingnya sudah jadi, maka sangat mudah menyampaikan apapun. Bonding itu ikatan hati antara kita dan anak kita ya. Di pesantren pun
Tidak ada peraturan berat yang dilemparkan. Kalau bonding antara anak-anak dan guru itu belum ada. Jadi kalau di pesantren lain itu peraturan duluan, di pesantren kita peraturan tuh menyusul mulai dari minggu kedua, di bulan ke-1 ya di ujungnya. Karena apa? Karena mereka harus ikut dengan sukarela dulu. Bagaimana caranya memperkuat bondingnya? Bagaimana cara membuat bonding? Ini sebenarnya udah pernah Bu materi beberapa minggu lalu ya. Tapi nanti kita bahas lagi pelan-pelan karena beberapa minggu lalu juga pelan-pelan apa terlalu cepat. Jadi emang agak panjang Bu ya. Mudah-mudahan sih kita bisa membuat yang lebih panjang waktunya nanti ya. Kalau tentang notes-nya, tentang catatannya ada di web kita di Bintang Al-Quran TV. Nomor satu, kalau sudah besar, perbaiki lagi bondingnya. Perbaiki lagi fitrah anak-anak kita. Dan itu butuh proses, kita baru 45 menit pertama, Bu ya. Ya, sudah 2 menit lagi. Mohon maaf kalau belum tuntas dijawab pertanyaannya. Eh, Mari kita sama-sama istiqomah belajar ya. Kok anak saya juga sama, banyak sekali ujiannya. Jangan dilupakan definisi keluarga sakinah, bukan keluarga yang tanpa masalah, bukan keluarga yang tanpa konflik, bukan keluarga yang tanpa aib, karena itu pun saya tiga-tiganya punya. Tapi keluarga sakinah adalah keluarga yang apabila mengalami tiga hal ini ya, maka dia kembali kepada Allah. Ya, saya ulangin Bu ya. Keluarga sakinah bukan keluarga yang nggak ada aibnya, bukan keluarga yang nggak ada konfliknya, bukan keluarga nggak ada yang ributnya, tapi keluarga sakinah adalah keluarga yang apabila mengalami hal-hal seperti ini, maka keluarga ini segera kembali pada Allah, kembali pada Quran, ya, seperti itu. Jadi, samalah keluarga kita juga, Bu, ya. Keluarga saya pun sama saja, silahkan ditanya anak-anak saya, sama saja. Kelanjutan haji hari ini di Kamis pagi, ya. Bukan, Bu, Kamis pagi kita topiknya beda tentang kehidupan sehari-hari. Kalau yang parenting itu adanya di hari Senin ya, insya Allah ya 7.45 sampai 8.30. Kita tutup dengan hamdalah, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.